Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya Lisdani Susnafiah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kembang, Kabupaten Jepara. Ini merupakan video modul 2.1.A.3 mulai dari diri. Pertanyaan utama, bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda? Dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas yang optimal, seorang guru harus memperhatikan banyak hal. Salah satunya adalah kebutuhan belajar setiap murid di kelas yang tentunya berbeda-beda. Hal itu dapat diterapkan dengan cara mengamati setiap murid yang ada di kelas. Ini menjadi langkah awal yang penting karena setiap murid punya karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Tentu saja perlakuan untuk setiap individu juga akan berbeda. Setelah melakukan pengamatan, guru bisa mencoba merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid di kelas. Misalnya, murid yang suka menggambar akan lebih banyak diberi tugas menggambar. Dalam merancang rencana atau metode pembelajaran, guru harus menerapkan tujuan pembelajaran, materi, dan struktur pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan memiliki rencana pembelajaran yang terstruktur, guru dapat memastikan bahwa setiap murid mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang belajar dengan membaca, ada juga yang lebih mudah belajar dengan melihat atau mendengar. Oleh karena itu, guru harus menerapkan pendekatan yang berbeda dalam mengajar. Memberikan tugas yang bervariasi dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Tugas dapat berupa tulisan, presentasi, dan proyek yang menarik minat murid. Dengan memberikan tugas yang bervariasi, murid dapat lebih bersemangat dan terlibat dalam proses pembelajaran. Membuat lingkungan belajar yang menyenangkan dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Guru dapat membuat kelas yang nyaman dan menarik bagi murid, misalnya dengan menghias kelas dengan gambar atau poster yang menarik atau memperkenalkan permainan. Setiap murid memiliki kekuatan dan kelemahan dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus memberi umpan balik yang konstruktif dan spesifik agar murid dapat meningkatkan kemampuan belajarnya. Dalam memberikan umpan balik, guru harus memperhatikan kebutuhan belajar murid yang berbeda. Pertanyaan pertama, bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampuh dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saat ini saya menjadi guru kelas 8 dengan jumlah murid 145 yang beragam, yang beraneka ragam gaya belajar, minat dan bakatnya. Mereka juga memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda. Pertanyaan kedua, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda, yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal murid, mengobservasi secara langsung sehingga mengetahui profil belajar murid, melakukan wawancara untuk mengetahui bakat, minat, dan gaya belajar murid, membuat rancangan pembelajaran dengan menerapkan strategi yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid, memperlakukan murid secara adil dan tidak diskriminatif, mengajak murid berkolaborasi dan saling memberikan pengetahuan kepada teman, merancang pembelajaran yang bervariasi agar murid tidak merasa bosan, dan selalu melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan gaya belajar. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Yaitu menggunakan model pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan membuat murid penasaran dan merasa tertantang, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi supaya murid tidak bosan, dan memberikan tugas yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar murid. Pertanyaan keempat, apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak, apa dampaknya terhadap murid Anda? Dalam proses pembelajaran, tentu saja perlakuan saya terhadap setiap individu berbeda. Hal ini saya lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Misalnya, untuk murid yang memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap pembelajaran, saya menyediakan beberapa materi tambahan untuk memperdalam wawasan. Sedangkan untuk murid yang kemampuan menyerap pembelajarannya kurang, saya dampingi dan berikan waktu lebih untuk memahami. Yang kedua,
Dampak dari kegiatan yang saya lakukan ini adalah murid yang kemampuannya lebih tidak gaduh dan mengganggu yang lain, sedangkan murid yang kemampuannya kurang dapat memahami pelajaran lebih baik. Dan yang terakhir, perlakuan yang berbeda juga saya lakukan saat memberikan evaluasi berdasarkan gaya belajar dan kemampuan murid yang berbeda pula. Pertanyaan kelima, sebutkan tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tantangan saat proses pembelajaran berlangsung di kelas dengan keberagaman karakteristik murid di dalam kelas adalah persiapan yang matang sebelum melakukan proses pembelajaran, dan ini akan menyita waktu, pikiran, dan tenaga. Kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga kadang waktu tidak cukup. Target pencapaian materi yang harus selesai kadang membuat pembelajaran tidak bisa optimal, dan murid dengan kemampuan akademik yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran juga merupakan tantangan bagi saya. Pertanyaan yang keenam, tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Adapun tindakan yang dapat saya lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini adalah salah satunya saya harus menyiapkan rencana proses pembelajaran yang matang, melaksanakan dengan baik dan melakukan refleksi dan evaluasi guna mendukung perubahan diri menjadi lebih baik lagi. Saya harus memastikan bahwa kurikulum yang dibuat mencakup kebutuhan dan kepentingan semua murid. Guru juga dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya harus menggunakan berbagai strategi pengajaran seperti diskusi kelompok, proyek, ceramah, dan tugas individu. Dengan demikian, murid yang memiliki gaya belajar berbeda dapat lebih terlibat dalam pembelajaran. Guru juga harus menjalin hubungan yang baik dengan murid dan memahami latar belakang, kepentingan, dan kebutuhan mereka. Dengan begitu, guru dapat memberikan dukungan yang tepat dan membuat proses pembelajaran lebih mudah bagi murid. Guru dapat menggunakan teknologi untuk membantu murid belajar, seperti video pembelajaran, game interaktif, dan platform pembelajaran online. Pertanyaan ketujuh, menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Menurut saya, kita harus mengakomodasi tantangan yang terkait dengan perbedaan karakteristik tersebut. Seharusnya, pembelajaran yang kita rancang dengan memahami bakat dan minat dari setiap murid dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kita kepada murid. Seharusnya, proses pembelajaran yang dilakukan di kelas memuat strategi pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai karakteristik dan keberagaman yang mereka miliki. Misalnya dengan melakukan pengelompokan murid yang berbeda karakteristik menjadi satu agar mereka dapat berproses, saling menerima, dan menghormati perbedaan. Seharusnya guru melakukan refleksi setiap melakukan proses pembelajaran, baik di awal maupun di akhir pembelajaran. Tujuannya adalah agar pembelajaran berjalan dengan baik. Sebagai guru, kita dapat memperbaiki media atau strategi pembelajaran yang kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.